Eits, masih lo adik. Oke, kita mulai. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Khairiyah. Saya di sini akan menemani beberapa menit ke depan bersama kalian dengan membahas tentang yang udah marak ya di kalangan kita. Nah, sebenarnya kita mau bahas apa sih? Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas apa itu pergaulan bebas, kemudian ciri-ciri pergaulan bebas, penyebab dari pergaulan bebas, dampak dari pergaulan bebas, dan gimana sih solusi dan cara mencegah dari pergaulan bebas itu. Nah, pertama-tama yaitu pengertian dari pergaulan bebas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pergaulan merupakan sebuah kehidupan pertemanan atau cara kita untuk bermasyarakat atau bersosialisasi. Sementara itu, bebas mempunyai arti kata terhalang dan tidak terikat oleh aturan. Secara garis besar, artinya adalah suatu tindakan dalam hal pertemanan yang tidak terikat oleh segala peraturan dan norma yang berlaku pada masyarakat luas. Nah, kemudian pergaulan bebas merupakan perilaku yang telah melewati batas norma yang berlaku di masyarakat, seperti mencuri, mencopet, dan tawuran. Menurut Sandrock, pergaulan bebas adalah perkumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial, sehingga terjadi tindakan kriminal, seperti pelecehan seksual, pencabulan. Nah, pada intinya, pergaulan bebas adalah sebuah perilaku negatif sebagai ekspresi penolakan remaja terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemudian, apa saja sih penyebab dari pergaulan bebas itu? Nah, tentu banyak sekali kan ya, faktor-faktor penyebab pergaulan bebas. Mungkin di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor saja. Yang pertama yaitu dari faktor keluarga. Nah, dari faktor keluarga yaitu kontrol orang tua yang kurang memadai. Ketika seorang remaja yang mungkin orang tuanya sibuk untuk bekerja, dia akan kekurangan kontrol dari orang tua. Dia akan bermain kesana kemari dengan bebas dan itu bisa menyebabkan pergaulan bebas. Yang kedua dari faktor keluarga yaitu keluarga yang memiliki banyak konflik. Banyak sekali di lingkungan kita ya, mungkin keluarga yang memiliki banyak konflik, keluarga yang mungkin kurang harmonis. Nah, itu juga bisa menyebabkan dari pergaulan bebas seorang remaja maupun anak. Ketika orang tua yang memiliki banyak konflik, namun cara penyelesaiannya yang salah, kemudian dari pihak orang tua juga ketika menyelesaikan masalah di depan anak dengan cara adu mulut, nah itu juga akan berefek pada kesehatan mental sang anak. Ketika kesehatan mental sang anak sudah melebihi batas, kemudian sang anak juga memilih untuk keluar dari rumah, kemudian berkumpul dengan teman-temannya yang itu sudah berkumpul pada kelompok-kelompok yang itu termasuk dalam pergaulan bebas, seperti mungkin geng-geng motor atau dari kelompok-kelompok yang mengonsumsi narkotika. Nah, penyebab pergaulan bebas dari faktor keluarga yang ketiga yaitu kurangnya perhatian dari orang tua. Nah, ketika seorang anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya, dia tidak punya tempat untuk bercerita, dia tidak punya tempat untuk mengadu keluh kesah. Ketika dia pulang ke rumah, di rumahnya yang ada malah kesepian, dia tidak punya teman, begitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan seorang anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Kemudian faktor keluarga yang keempat yaitu kurangnya pendampingan serta dukungan yang baik dari orang tua dan keluarga. Kemudian penyebab pergaulan bebas yang kedua yaitu kurangnya nilai keagamaan. Kemudian yaitu memperkenalkan nilai-nilai moral yang berlaku di lingkungannya. Kemudian memahamkan sejak dini hal-hal yang baik dan yang buruk. Nah, kemudian yang ketiga dari penyebab pergaulan bebas yaitu kontrol diri. Nah, yang pertama yaitu lemahnya kontrol diri. Ketika seorang remaja yang dia ketika mengontrol dirinya sendiri itu masih lemah, belum ada sebuah semangat gitu ya, dan dia masih kebingungan gitu bagaimana mengatur emosinya, bagaimana ketika dia menghadapi masalah. Nah, ketika dia belum bisa mengontrol diri untuk memanajemen emosinya, nah itu juga bisa menjadi penyebab pergaulan bebas. Dan selanjutnya yaitu tidak dapat mempelajari dan membedakan tingkah laku yang bisa diterima dengan yang tidak bisa diterima. Nah,
banyak sekali gitu kan ya, remaja yang mungkin tuh dia inginnya cuma bersenang-senang gitu, namun dia tidak bisa lihat apakah itu bisa diterima orang lain atau tidak. Nah, ketika seorang remaja yang mungkin dengan seenaknya sendiri gitu ya, melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh masyarakat, hal-hal yang melanggar norma, itu juga mereka akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Kemudian tidak dapat mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Nah, mungkin anak-anak remaja baik SMA, SMP maupun SD ketika mendapat pelajaran dari sekolah, namun dia tidak bisa mengembangkan tentang kontrol dirinya gitu ya. Dia akan bertingkah laku yang menyimpang dari apa yang sudah dipelajarinya, apa yang sudah diketahuinya tersebut. Kemudian penyebab dari pergaulan bebas yang selanjutnya yaitu dari pengaruh teman sebaya, pengaruh teman sebaya, dan itu juga pengaruh dari gaya hidup yang modern. Itu juga menjadi salah satu penyebab dari perilaku yang menyimpang atau pergaulan bebas gitu ya. Nah, kemudian penyebab pergaulan bebas yang selanjutnya yaitu pengaruh media sosial. Yang pertama yaitu kita mengakses apa saja tanpa ada kontrol dari orang tua. Ketika orang tua yang mungkin kurang canggih gitu ya, kurang mengetahui ilmu teknologi, anak-anak kecil sudah dipegangin handphone. Nah, itu akibatnya juga mereka akan menonton hal-hal yang mungkin kurang baik gitu ya, hal-hal yang buruk. Kemudian pengaruh media sosial yaitu berkomunikasi dengan siapapun tanpa ada batasan usia. Penyebab pergaulan bebas yang selanjutnya yaitu keadaan lingkungan tempat tinggal. Banyak sekali remaja yang mengikuti tren yang tidak sesuai norma begitu ya, seperti yang sekarang yaitu ada Cita Fashion Week, dan banyak sekali tren-tren yang itu melanggar norma, tapi di situ masih diikuti oleh remaja. Kemudian lingkungan masyarakat yang buruk. Tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan masyarakat yang menjadi tempat tinggal seorang remaja itu juga akan berpengaruh pada pergaulan bebas seorang remaja. Apabila seorang remaja bertempat tinggal pada lingkungan masyarakat yang baik, maka dia akan mendapatkan hal positif. Begitu sebaliknya, jika seorang remaja bertempat tinggal pada lingkungan masyarakat yang buruk, dia akan mendapatkan hal yang negatif. Kemudian yang selanjutnya yaitu dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama yaitu remaja yang melakukan pergaulan bebas dalam artian dia sudah terjun ke dalam seks bebas, dia bisa mengakibatkan kehamilan di luar nikah, dan itu bisa meningkatkan resiko penyakit kelamin seperti gonore, terus HIV AIDS. Kemudian remaja yang mencoba mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dapat merusak kesehatan fisik dan mental dalam jangka waktu yang panjang, dan itu juga bisa menyebabkan kematian. Ketika orang yang sudah kecanduan gitu ya dengan narkoba, dia kesehatan fisik maupun mentalnya dia juga akan terganggu. Nah, ketika orang yang sudah terkena fisik dan mentalnya karena mengonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang, itu lama-kelamaan dia akan stres gitu ya, dia akan depresi, dan itu bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang selanjutnya itu bisa meningkatkan resiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, seperti melakukan tindakan perampokan, pencurian, kemudian pencabulan, hingga terjadi pembunuhan gitu ya karena dampak dari pergaulan bebas. Kemudian dari sisi agama pun remaja yang terlibat gitu ya dalam pergaulan bebas dan itu melakukan perilaku-perilaku yang menyimpang, itu juga bisa mendapat dosa besar gitu ya. Ketika seorang remaja melakukan pelecehan seksual, bisa remaja itu melakukan pencurian, pembunuhan, itu kan sudah tertera gitu ya dalam Al-Quran. Jika melakukan hal seperti meminum minuman keras, canduan narkoba, itu juga akan menyebabkan dia akan mendapatkan dosa besar gitu ya dalam agama. Dampak pergaulan bebas yang terakhir yaitu remaja yang terlibat dalam pergaulan bebas akan melakukan perilaku menyimpang, mempunyai tidak cukup percaya diri untuk kembali berhubungan dengan keluarga, teman, dan bersosialisasi di masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu mencegah pergaulan bebas. Nah, untuk mencegah pergaulan bebas, kita harus bisa menerima diri sendiri, kemudian melakukan penyuluhan kepada remaja, kemudian memilih teman yang baik, menanamkan nilai agama, moral, dan etika kepada seorang remaja, dan seorang remaja juga harus bisa mengisi waktu luang dengan hal yang positif. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan pendidikan seks bagi anak dan remaja sejak dini.
membentuk karakter yang positif sejak dini, dan menanamkan nilai-nilai yang positif sehingga mereka dewasa, mempererat hubungan orang tua dan anak, memperluas pengetahuan seorang remaja, menetapkan tujuan hidup dari seorang remaja, apakah dia akan menuju tujuan hidup yang baik atau yang buruk, kemudian menjaga tingkah laku yang baik di masyarakat maupun di lingkungan sekitarnya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Katakan tidak pada pergaulan bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi